Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ lambung. Untuk konten yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama definisi, yang kedua struktur, yang ketiga proses kerja, yang keempat fungsi, yang kelima hormon, dan yang keenamnya enzim. Untuk yang pertama yaitu definisi lambung. Lambung adalah salah satu organ pencernaan dengan bentuk seperti kantong yang terletak di bagian perut sebelah kiri rongga perut di atas diafragma. Nama lain lambung adalah ventriculus atau gaster. Lambung memiliki fungsi utama sebagai penyimpan dan mengolah makanan sementara. Lambung memiliki pH kurang lebih 2 derajat sehingga memiliki sifat sangat asam. Di kedua ujung lambung terdapat dua buah penyempitan yang memiliki fungsi agar makanan yang sedang diolah dalam lambung tidak turun atau naik ke organ lainnya saat proses pengolahan berlangsung. Dalam lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Lambung memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun dapat menampung 1,5 liter makanan. Yang kedua, struktur anatomi lambung. Yang pertama ada kardia, terletak di bagian atas jantung. Kardia mengelilingi pembukaan dari esofagus atau kerongkongan ke dalam lambung. Struktur ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit, bertugas sebagai pintu masuk makanan ke dalam lambung dan mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang kedua, fundus, berada tepat di sebelah kardia dan di bawah diafragma. Bagian ini berbentuk melengkung seperti kubah di atas lambung dan berperan sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sebelum diproses. Yang ketiga, badan lambung. Organ paling besar yaitu badan lambung melakukan kontraksi untuk mencampur makanan dengan asam dan enzim pencernaan, memulai proses pencernaan yang penting. Yang keempat, antrum, terletak di bagian bawah badan lambung, berfungsi untuk menahan makanan sehingga mencapai tingkat kecukupan pencernaan sebelum akhirnya mengirimkannya ke usus kecil. Yang kelima, pylorus, adalah bagian paling bawah atau ujung terakhir dari lambung. Bentuknya mirip dengan jaringan cincin. Yang selanjutnya yaitu lapisan-lapisan lambung. Yang pertama ada mukosa, merupakan lapisan lambung paling dalam yang terdapat bagian sel yang memproduksi enzim pencernaan, serta zat-zat lain yang dibutuhkan dalam proses pencernaan. Yang kedua, submukosa, merupakan lapisan yang mengelilingi mukosa yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan serat. Jaringan ikat berfungsi mengikat submukosa dengan lapisan di atasnya, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi pada dinding lambung dan saraf. Yang ketiga, serosa, merupakan lapisan lambung paling luar dengan lapisan tipis yang licin dan berfungsi melindungi lambung dari luka. Yang keempat, muskularis, merupakan lapisan paling berat karena terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu terdiri dari otot yang memberikan kemampuan kontraksi pada lambung dan menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan lainnya. Dan berikut untuk lebih jelasnya. Ini adalah tampakan gaster dari anterior pada potongan koronal. Nah, di sini kita bisa lihat ada otot-otot yang terdapat pada gaster, yaitu ada lapisan yang paling luar adalah lapisan longitudinal, kemudian ada lapisan sirkular, kemudian di bagian dalam dari gaster itu ada struktur yang berbentuk lipatan yang kita sebut sebagai rugae. Nah, rugae ini fungsinya untuk dilatasi dari gaster itu sendiri. Jadi gaster itu bisa membesar dan juga mengecil akibat oleh adanya struktur ini yang kita sebut sebagai rugae. Kemudian di bagian curvatura major dan curvatura minor nanti kita pelajari bahwa ada pembuluh darah di daerah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada tampakan makroskopis asli dari organ gaster. Di sini ada muara dari esofagus kita sebut sebagai kardia. Kemudian di bagian atas ada fundus, kemudian ada corpus pylori, kemudian ada bagian antrum pyloricum dan menjadi pylorus. Kemudian nanti akan menuju ke duodenum. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pembuluh darah di curvatura major dan curvatura minor beserta juga saraf-saraf. Jadi rata-rata gaster itu diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus. Gaster. Muara esofagus ke gaster kita sebut sebagai kardia. Di sini ada pars cardiaca dari gaster. Kemudian sudut yang dibentuk oleh esofagus, pars abdominalis, dan di daerah fundus gastrik kita sebut sebagai incisura cardiaca. Kemudian puncak dari lambung atau gaster itu kita sebut sebagai fundus gastricus. Kemudian di bagian badannya kita sebut sebagai corpus gastricum. Corpus gastricum ini akan menuju ke antrum pylorum, kemudian ke canalis pylori,
kemudian melalui otot sphincter yang kita sebut sebagai pyloric, kemudian masuk ke duodenum. Nah, kemudian ada dua buah kurvatura pada gaster. Kita lihat yang paling besar ini adalah kurvatura gastrica major, kemudian yang kecil ini kurvatura gastrica minor. Kemudian di sini kita lihat ada incisura angularis. Incisura angularis itu dibentuk oleh bagian dari antrum pilorum dengan corpus gastricum. Kemudian sebelum makanan dari gaster itu menuju ke duodenum, dia harus melewati suatu struktur yang kita sebut sebagai ostium pyloricum. Nah, ostium pyloricum ini diatur oleh pyloric sendiri. Jadi ada kontraksi dari pyloricum untuk mencegah makanan yang dari gaster itu menuju ke duodenum sebelum saatnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kondisi gaster itu asam, kemudian kondisi duodenum itu basah. Jadi ketika ada pelebaran pada ostium pyloricum, maka makanan-makanan yang bersifat asam itu akan masuk ke duodenum sehingga mengiritasi duodenum itu. Kemudian ada juga nanti penyakit di mana pyloric ini terlalu besar atau terlalu kuat kontraksinya yang kita sebut sebagai hipertrofi pyloric stenosis. Ini biasa terjadi pada anak-anak dan keluhannya itu pasti karena makanan tidak bisa masuk ke duodenum, maka keluhannya adalah mual dan muntah. Muntahnya itu biasanya berisi asam dari lambung. Selanjutnya fungsi organ lambung. Yang pertama ada fungsi motoris. Fungsi motoris pada lambung meliputi fungsi reservoir, yaitu fungsi yang mencampur dan memecah makanan, serta fungsi pengosongan lambung. Yang kedua ada fungsi sekresi dan pencernaan. Di lambung terjadi proses pencernaan protein oleh enzim dan getah lambung. Di lambung juga terjadi proses sekresi yang memungkinkan absorpsi vitamin B12 dari usus halus pada bagian distal. Selain itu, dalam lambung juga terjadi proses sekresi mukus yang membentuk selubung pelindung untuk lambung. Proses ini memberikan pelumasan pada makanan yang membuat makanan menjadi lebih mudah dicerna. Selanjutnya, menyingkirkan zat berbahaya. Cairan lambung yang asam, termasuk asam hidrorik, membantu membunuh mikroba berbahaya yang mungkin masuk melalui makanan. Fungsi ini penting untuk melindungi tubuh dari infeksi dan gangguan pencernaan yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme atau patogen. Yang kelima, hormon dalam lambung. Hormon lambung dan fungsi fisiologis hormon memegang peran penting dalam mengatur fungsi lambung. Yang pertama, ada ghrelin atau hormon pengatur nafsu makan. Hormon ini mengalami peningkatan produksi sebelum makan dan menurunkannya setelah makan. Yang kedua, gastrin atau hormon pengatur produksi asam lambung. Berperan penting dalam mengatur produksi asam lambung. Produksi gastrin yang berlebihan dapat disebabkan oleh kondisi tertentu seperti penyakit autoimun atau gastritis atrofi kronis dan dapat menyebabkan sindrom Zollinger-Ellison. Yang ketiga, somatostatin, hormon penghambat gastrin. Hormon ini sebagai penghambat yang menghentikan produksi gastrin. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga konsentrasi gastrin dalam rentang normal, mencegah kelebihan produksi asam yang dapat merusak lapisan lambung. Yang keenam adalah enzim. Enzim di dalam lambung terdiri dari 6. Yang pertama ada lipase, berfungsi untuk pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau alkohol gula sederhana. Kemudian yang kedua ada pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi polipeptida dan asam amino. Kemudian ada gastric lipase, berfungsi untuk memecah triacylglycerol rantai pendek dan menengah. Kemudian ada gastrin, berfungsi untuk peningkatan produksi getah lambung, kontraksi otot, dan pengosongan lambung melalui sphincter pylorus, katup untuk mengatur masuknya makanan dan dari perut ke dalam usus halus. Kemudian ada mucin, berfungsi untuk melindungi permukaan atau dinding lambung akibat kerusakan mekanis dari asam lambung dan iritasi kimia. Kemudian ada asam klorida, berfungsi untuk memecah protein dalam makanan dan membunuh bakteri serta virus yang berasal dari makanan yang masuk. Asam klorida juga berfungsi untuk mengubah pepsinogen atau enzim pepsin yang belum aktif di lambung menjadi pepsin. Penyakit yang dapat menyerang organ lambung. Yang pertama, tukak lambung. Ini adalah kondisi di mana terjadinya erosi pada lapisan lambung.
Kemudian ada gastritis, adalah peradangan pada lapisan lambung. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, stres kronis, konsumsi alkohol berlebih, atau penggunaan obat-obatan. Kemudian ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Terjadi ketika isi perut termasuk asam lambung naik ke kerongkongan. Yang keempat ada gastroparesis. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan saraf yang memengaruhi otot lambung, mengakibatkan lambung lambat atau gagal mengosongkan isinya dengan benar. Yang kelima ada kanker lambung. Kondisi ini melibatkan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di lambung. Faktor risiko untuk kanker lambung termasuk infeksi H. pylori, pola makan, dan beberapa kondisi genetik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.